apapun persoalan dalam hidup tak lepas daripada sumbernya dua, adakala karena kelalaian, kecerobohan ataupun karena kebodohan. Cara mengobati dua penyebab problematika manusia tersebut, bila problemnya timbul karena kelalaian, cara mengobatinya dengan cahaya zikir, binuriz zikri, cahaya zikir. Bila problematika hidup tersebut bersumber atau timbul daripada kebodohan, cara mengobatinya melalui cahaya ilmu, binuril ilmi. Dua cahaya, ilmu dan zikir, itulah yang dapat menjawab problematika manusia dalam kehidupan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan dayah Tunku Imam Syekh Masjid Tunku Gesi, para gure-gure memandum yang kahadir dino, jemaah nama sebut nama satu persatu, dan para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang bercabang-cabangnya kebaikan. Sya'ban syu'ubun, sya'banun, sya'bun cabang. Dinamakan dengan Sya'ban karena bercabang-cabangnya kebaikan. Tidak lama lagi kita akan menyongsong menyambut bulan Ramadan. Dinamakan Ramadan karena yarmad, Ramadha, yarmadu yahriku, yahriku membakar, yarmadud dunub, yahrikud dunub. Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk merontokkan dan membakar dosa, membakar dosa, terhapus dosa, akan dinamakan dengan Ramadan. Tentu untuk lebih maksimalnya kita mendapatkan keampunan dosa, harus dengan berbuat kebaikan dulu sebelum masuk Ramadan. Bagaimana kata salah seorang ulama salaf, Amr bin Qais, apa kata beliau? Tuba liman aslaha nafsah qabla Ramadan. Alangkah berbahagialah orang-orang yang memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperbaiki diri sebelum masuknya Ramadan, insyaAllah. Pada malam yang berbahagia ini kami ingin mengingatkan ada satu ungkapan daripada Sayyidil Abi Umar bin Hafid. Apa kata beliau? Problematika manusia dalam kehidupan itu ada dua. Pertama yaitu karena ghaflah, lalai. Yang kedua karena kebodohan. Ada dua persoalan manusia dalam hidup, bersumber apapun persoalan dalam hidup tak lepas daripada sumbernya dua, adakala karena kelalaian, kecerobohan ataupun karena kebodohan. Cara mengobati dua penyebab problematika manusia tersebut, bila problemnya timbul karena kelalaian, cara mengobatinya dengan cahaya zikir, binuriz zikri, cahaya zikir. Bila problematika hidup tersebut bersumber atau timbul daripada kebodohan, cara mengobatinya melalui cahaya ilmu, binuril ilmi. Dua cahaya, ilmu dan zikir, itulah yang dapat menjawab problematika manusia dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini di penghujung bulan Sya'ban, kita menyelenggarakan satu kegiatan menutup pengajian kita selama ini. Kami ingin mengingatkan kembali ada dua poin yang akan kita bahas pada malam ini. Pertama tentang sebagai motivasi untuk pengajian,
Yang kedua, persiapan-persiapan menjelang masuknya bulan Ramadan. Poin pertama, kita mengingat kembali satu hadis yang berbunyi sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan yang niatnya mencari ilmu, insya-Allah permudah baginya jalan menuju ke surga. Menuntut ilmu adalah untuk mempermudah jalan menuju ke surga. Karena dengan adanya ilmu kita tahu mana saja jalan yang lebih gampang untuk datang ke surga, mana jalan yang lebih gampang untuk kembali kita kepada surga, untuk kembali kita kepada Allah, menuju kepada surga dengan tanpa ada rintangan apapun. Kemudian Nabi juga bersabda dalam lanjutan hadis tadi, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, fi baitin min buyutin, tidak berkumpul satu kaum, satu masyarakat pada satu rumah daripada rumah-rumah. Dalam syarah hadis disebutkan makna fi baitin min buyutin termasuk musalla, termasuk masjid, termasuk rumah-rumah, atau termasuk tempat-tempat kegiatan apapun namanya, surau, langgar ataupun dayah. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutin, tidak berkumpul satu kaum, satu komunitas, fi baitin min buyutin, pada satu rumah daripada rumah, yatsluna kitab Allah, yang mereka berkumpul di sana untuk membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari kitab Allah, illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indahu wa man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Apa kata Rasul? Orang yang berkumpul di satu tempat untuk membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah, artinya mempelajari agama, mempelajari syariat, Allah akan menurunkan rasa tentram kepada mereka. Itu faedah pertama, majlis ilmu atau majlis zikir. Yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah, mereka akan diselimuti oleh rahmat Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikat, para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut mereka pada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Apa kata Rasul? Orang yang kurang atau ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkatnya. Tentu inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan nasab yang menentukan seseorang mulia di sisi Allah, tapi yang menentukan seseorang mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Maka di sini dapat kita simpulkan dalam hadis tersebut, Nabi menjelaskan bahawa ada 4 keutamaan orang yang menghadir diri terhadap majlis ilmu. Hadir majlis ilmu mendapat 4 keutamaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan rasa sakinah. Kita hanya sering mendengar kata-kata sakinah ketika ada orang menikah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ladum cina nikah sakinah. Nah, labotu bonan mawaddah, labotu bonan warahmah, kan aman leh. Jadi ada anak menikah bikan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ternyata sakinah itu bisa didapatkan melalui hadir majlis ilmu, melalui berkumpul bersama untuk membaca ayat-ayat Allah, berzikir dan mempelajarinya, itu menghadiri pelajaran ilmu, itu juga bisa mendapatkan sakinah. Malah dalam kitab Zadul Mu'ad ada 4 faktor yang membuat seseorang itu mendapatkan ketenangan batin. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Ada 4 perkara yang membuat hati seseorang insyirah. Apa makna insyirah? Makna insyirah terbuka hati, atau menyoba saina ikun optimis. Kita hidup optimis karena ada 4 faktor. Pertama, karena punya ilmu. Tapi ilmu yang maksud di situ ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu secara umum. Ilmu yang bermanfaat oleh para ulama ditafsirkan ilmu al-muwarras an Rasulillah, ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah. Jadi ilmu bermanfaat, ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah. Ilmu yang tidak diwarisi daripada Rasulullah itu namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Kita banyak mungkin mendengar
ada orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu, memiliki ilmu, tapi kadang-kadang pernah kita dengar di koran-koran atau kita baca di media, berakhir dengan membunuh diri. Itu tandanya apa? Karena mereka tidak pernah mendapat ketenangan jiwa walaupun mereka memiliki ilmu. Ilmu yang membuat seseorang insyirah sadri. Selalu kita berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah buka hatiku, lapangkan hatiku. Ilmu yang bisa membuat seseorang itu merasa lapang hati adalah ilmu nafi'. Ilmu nafi' itu ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah. Kedua yang membuat seseorang insyirah sadri, dawamuz zikir, selalu dalam keadaan berzikir. Orang yang selalu berzikir itu merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, ketahui olehmu hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati akan merasa tenang. Yang ketiga yang membuat seseorang merasa insyirah sadri, merasa terbuka dan lapang hati, yaitu ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Orang yang suka berbuat baik ini ada dengan cara harta, menyumbangkan harta kepada orang yang membutuhkan. Adapun berbuat baik adakala dengan naf'il badan, membantu dengan tenaga. Orang yang berbuat baik kepada makhluk juga akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Yang keempat, orang yang merasakan insyirah sadri, kelapangan hati, adalah orang yang memiliki sifat syaja'ah atau pemberani. Buktinya orang yang pengecut keluar dari rumah saja tidak berani karena seakan-akan ada yang mengintai, mengawasi, mengancam dan segala macam. Empat perkara tersebut salah satunya yang menjadi penyebab seseorang merasakan ketenangan batin adalah karena ilmu. Maka sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis yang saya bacakan tadi, yaitu salah satu daripada faedah mempelajari ilmu adalah nazalat alaihim as-sakinah. Sakinah, apa sakinah? Tuma'ninah wal wikar, itu makna sakinah. Tuma'ninah wal wikar artinya mendapatkan ketenangan dan keteguhan hati. Malah salah seorang daripada salafus saleh, yaitu Imam Al-Un bin Abdullah, apa kata beliau? Salah seorang tabi'in, Al-Un bin Abdullah, majalisuz zikri syifaul qulub. Majlis zikir itu adalah penawar hati, penyembuh hati. Orang menyoka stres, hadir majlis ilmu atau majlis zikir bisa menjadi penyebab mendapatkan ketenangan hati. Ada satu ungkapan daripada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika Allah menciptakan besi menganggap dirinya adalah makhluk paling kuat. Ternyata setelah Allah ciptakan api, besi mampu dilunakkan oleh api. Terus api menganggap dirinya makhluk terkuat. Setelah Allah menciptakan air, ternyata api bisa dipadamkan oleh air. Air menganggap dirinya makhluk yang paling kuat. Allah menciptakan awan, ternyata air mampu dibawa oleh awan. Buktinya malam ini gak jadi turun hujan karena awan mengantarkan air ke daerah lain. Siapa yang mampu membawa awan yang dalamnya isi air? Angin. Angin ternyata makhluk paling kuat. Ternyata setelah Allah menciptakan gunung yang besar yang tinggi mampu menahan angin. Tidak bisa angin tersebut sampai ke satu daerah karena tertahan dengan gunung yang tinggi. Urang yang di bawah gunung hantruk angin karena medun dengan gunung. Ternyata gunung juga bukan makhluk terhebat, karena lebih hebat manusia. Karena banyak sekarang gunung yang dipahat oleh manusia, dipangkas oleh manusia. Le dum takala nali labang dunia. Dalam kitab labang dunia gunung. Sebenarnya labang kabeh, habis terliup dia urang pergi jalan tol. Ternyata manusia yang begitu hebat mampu memahat gunung juga mampu dikalahkan oleh kesusahan. Kesusahan, hammun atau ghammun, mampu mempengaruhi cara bekerja seseorang, mampu mempengaruhi kebijakan seseorang, mampu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang karena kesusahan.
Orang dengan susah kadang-kadang hana putar harap akan lahir kebijakan yang bermanfaat. Jadi kesusahannya hanya mampu dibuat tenang oleh zikir kepada Allah. Maka zikir adalah makhluk Allah terhebat. Makhluk Allah yang paling kuat adalah berzikir, karena dengan berzikir mampu membuat hati jadi tenang. Yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang munafik karena zikirnya. Ada sebuah ungkapan daripada Ibnu Abbas, bukan hadis. Haba Abul Abbas Al-Mursi, bukan Ibnu Abbas, Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi adalah guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Al-mu'min yakwi bidzikrillah wal munafiq yakwi bil akli. Yang membedakan orang munafik dengan orang mukmin merasa kuat dengan sebab zikir, orang munafik merasa kuat dengan sebab makan. Nyatanya merasa hana makanan lepukan, yang berzikir yang berarti yang menurut pandangan Abul Abbas anggap orang munafik. Karena orang yang beriman adalah yang merasa kuat dengan berzikir kepada Allah. Salah satu keuntungan zikir adalah mampu membersihkan hati ketika kita merasa ragu apakah termakan makanan haram ataupun syubhat. Kita tahu bersama bahawa makan makanan haram dan syubhat bisa benak hati, bisa membuat hati kelam. Tapi ada satu obat yang bisa membuat hati kita bening kembali adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Maka perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir sama seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Orang berzikir sama seperti orang hidup, yang tidak berzikir sama seperti orang mati. Malah Allah luar biasa memberi penghargaan kepada orang yang berzikir di saat orang lain lalai. Zakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Itu salah satu daripada hadis berbunyi, orang yang berzikir kepada Allah di saat orang lain sedang lalai sama seperti orang yang berperang saat orang lain melarikan diri daripada peperangan. Orang pelung daripada sah peperangan dosa besar. Allah beri pahala ke orang yang berzikir saat orang lain lalu, sama lagi orang berperang saat orang lain melarikan diri daripada peperangan. Maka nyoku yang menjadi dalil pakan di sebahagian daerah malam ulang tahun atau malam tahun baru pegat perayaan zikir. Nah orang tayang apa? Jamun hana, nah orang tayang pakan malam tahun baru itu kata ya pegat acara zikir. Kata ikut-ikut lagi gop. Beda karena ikut irayakan ulang tahun dengan kembang api. Tanya terayakan ulang tahun dengan berzikir. Dalil jih ni pegah ahli Nabi, orang yang berzikir ke Allah saat makhluk lain tengah lalu, sama lagi orang mau perang bak jalan Allah. Saat orang lain melarikan diri. Malam tahun baru, malam paling banyak manusia bermaksiat kepada Allah. Malam minggu, malam paling banyak manusia bermaksiat kepada Allah. Kita ada pegak kegiatan sebalik je, pegak zikir. Pegak buat kampung malam minggu, karena malam minggu orang lain lethat lalu dan bermaksiat ke Allah. Malam tahun baru lethat orang lalu dan bermaksiat ke Allah. Ini dah pegak kegiatan dalam kampung, pegak acara zikir untuk talawan atayan. Kan bermaksud tak pegak acara untuk menyambut tahun baru. Kan yang tujuan. Kami anak mau tengok tengah orang tayang punya pegak kegiatan malam tahun baru. Kalau ikut-ikut lagi gop. Kan terayakan ulang tahun gop. Tapi untuk talawan, karena malamnya lethat orang yang bermaksiat kepada Allah, tanya tak berzikir kepada Allah sebab berkali Nabi, orang berzikir kepada Allah saat orang lain tengah lalu, sama lagi orang yang berperang saat orang lain melarikan diri daripada sah peperangan. Begitu banyak sekali faedah-faedah dan keutamaan daripada berzikir kepada Allah, dan hanya zikir dan ilmu yang bisa memberikan ketentraman dan ketenangan dalam batin.